Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai presentasi ini, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Alema Kisara, Prodi Manajemen. Tujuan saya membuat presentasi ini untuk memenuhi tugas besar saya. Oke. Ini adalah mata kuliah bisnis internasional. Dan saya mengambil sampel bisnis internasionalnya itu adalah KFC atau Kentucky Fried Chicken. Oke. Di sini saya mulai dengan sejarahnya terbentuknya KFC. Kentucky Fried Chicken ini didirikan oleh Kolonel Hart Sanders, lahir pada 9 September 1890, pada usia 65 tahun. Nah, KFC ini merupakan salah satu bisnis terbesar global industri pelayanan makanan dan secara luas dikenal di seluruh dunia sebagai wajah Kolonel Sanders. Pada umur 6 tahun, ayahnya si kolonel ini meninggal. Ibunya udah gak bisa kerja lagi dan Harlan muda sudah harus menjaga adik laki-lakinya yang baru berumur 3 tahun. Nah, dengan kondisi ini, ia harus memasak untuk keluarganya. Nah, pada umur 7 tahun nih, ia udah pandai memasak di beberapa tempat memasak. Pada usia 10 tahun, ia mendapatkan pekerjaan pertamanya di dekat pertanian dengan gaji $2 sebulan. Ketika berumur 12 tahun, ibunya kembali menikah dan ia meninggal di rumah tempat tinggalnya dekat Huntersville. Lanjut aja ya. Sejarah berdirinya perusahaan makanan KFC atau Kentucky Fried Chicken ini pada usia 40 tahun, Kolonel Sanders mulai memasak untuk turis di bengkelnya. Nah, dia udah mulai masak nih buat teman-temannya, turis juga yang datang ke bengkelnya. Namun turis-turis itu bukan datang buat pakai jasa layanan mobil dia, tapi cuman datang buat makanannya, si makanannya aja. Datang nih buat makanannya aja, bukan buat bengkelnya, tapi cuman pengen nyobain masakannya si kolonel aja. Nah, saat dia udah tahu nih, dia punya kemampuan nih, Kolonel Sanders menyempurnakan rahasia 11 campuran bumbu dan rempah-rempah untuk resep khusus yang masih digunakan sekarang sampai saat ini. Dengan teknik memasak khusus, Sandersation menjadi terkenal dan ia diakui untuk masakan yang luar biasa oleh gubernur pada waktu itu yang bernama Ruby Levin pada tahun 1935. Sampai namanya itu memenangkan teratas di Duncan Hines Adventure in Good Eating. Oke. Di sini setelah startup luar biasanya tuh pada tahun 1952, kolonel meyakinkan dirinya selama sisa hidupnya kepada usaha waralaba ayam untuk menyebarkan resepnya yang terkenal. Ia membentang negara di mobilnya dari usaha kecil dari Kentucky untuk memasak dengan ayam, untuk memilih restoran dan karyawannya. Jika dia mencintai rakyatnya, katanya, seperti pelanggan yang lain, kolonel membuat kesepakatan dengan pembentukan. Nih, di sini ada bacaannya. Kolonel membuat kesepakatan dengan pembentukan mengatakan bahwa mereka akan membayar 1 sen untuk setiap ayam mereka dijual di restoran mereka. Berarti udah awal dari kesuksesan pastinya. Begitu banyak restoran setuju bahwa dengan tahun 1962 kolonel telah lebih dari 600 outlet waralaba di Amerika Serikat dan Kanada untuk ayam. Juga pada tahun 1964, Kolonel Sanders memutuskan untuk menjual bunga di Amerika Serikat.
Nah, di sini ada tulisannya, dengan kelompok baru ini, investor melaksanakan corporation KFC diperluas dan matang dengan cepat. Gitu loh. Oke, lanjut. Di sini ada tujuan, visi dan misi perusahaan KFC. Nah, tujuannya ini selalu ingin menjadi merek restoran cepat saji nomor 1 di Indonesia. Sebenarnya bukan di Indonesia ya, di penjuru dunia. Tapi di Indonesia ini visi dan misinya. Dan mempertahankan kepemimpinan pasar dengan menjadi restoran yang termodern dan terfavorit dalam segi produk, harga, pelayanan, dan fasilitas. Nah, di sini ada visinya juga, semakin memperkuat citra merek KFC dengan strategi-strategi dan ide-ide yang inovatif. Terus meningkatkan suasana bersantap yang tiada bandingnya dan konsisten memberikan produk, layanan, serta fasilitas restoran yang selalu berkualitas, mengikuti kebutuhan dan selera konsumen yang terus berubah. Jadi kan manusia tuh ada aja ya, seleranya berubah-berubah. Ada yang baru pengen coba gitu. Jadi KFC ini terus mengembangkan inovasinya buat gimana sih caranya KFC ini tuh bisa lebih maju gitu. Contoh kayak sekarang tuh KFC ada menu perkedel Indonesia banget kan, terus orang juga pada suka gitu. Oke, lanjut. Visi semakin tadi udah ya, mempersembahkan misinya, mempersembahkan restoran dengan tampilan dan desain termodern dan sesuai dengan tren masa kini. Iya benar, ada aku pernah lihat KFC di mana gitu, dia pernah nge-share tempatnya itu bener-bener modern banget, nggak kayak KFC pada umumnya. Dan ini menurut aku nilai plus buat suatu tempat makan ya, karena kenapa orang tuh suka aja kalau ngelihat tempatnya tuh udah enak, pasti sering banget nongkrong di sana gitu. Memberikan suasana menyenangkan dan tempat duduk yang nyaman dengan terus melakukan peremajaan restoran dan menjanjikan produk berkualitas tinggi yang paling digemari oleh pelanggan dengan kecepatan dan keramahan yang tak tertandingi. Oke, di sini ada 2 strategi perusahaan. Ada strategi tempat, strategi harga. 2 aja. Kenapa 2 aja? Oke. Di sini ada tujuannya. Udah tadi tujuannya. Kita masuk ke strategi. Jadi, strategi pemasaran KFC dengan memberikan inovasi baru pada setiap hal untuk kemajuan produknya, untuk memberikan kepuasan pada pelanggan atau konsumen. Berikut beberapa strateginya ya. Pertama itu ya, KFC itu yang dijunjung ya kesempurnaan resep masakannya. KFC selalu menyempurnakan cita rasanya setiap saat untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Cita rasa yang selalu disempurnakan merupakan inovasi untuk tetap menjadi yang terdepan. Oke. Di sini aku bakal bahas strategi tempatnya tuh kayak gimana. Kayak fasilitas yang lengkap, kayak yang tadi aku sebutin, KFC dapat dalam setiap outletnya selalu memberikan berbagai fasilitas yang lengkap kepada konsumen yang datang. Strategi pemasaran KFC ini merupakan pendukung untuk memberikan kepuasan pada pelanggan yang lengkap. Di antaranya, tersedianya layanan internet gratis dengan pemberian fasilitas yang lengkap pada setiap outlet counternya. Maka konsumen akan semakin tertarik tuh. Jadi gimana pun caranya harus lebih inovasi lagi lah atas semuanya gitu. Pemilihan lokasi, nah ini penting banget. KFC dibangun dengan penempatan lokasi yang strategis sesuai dengan mobilitas masyarakat. Sebagian besar KFC didirikan pada daerah yang memiliki mobilitas masyarakat yang tinggi. Dengan pemilihan lokasi yang tepat, itu diharapkan konsumen bisa menjangkau counter KFC dengan mudah gitu. Itu alasannya.
Nah, di sini ada strategi harga. Maksudnya apa sih? KFC menerapkan strategi harga dengan memberikan berbagai penawaran harga yang menarik kepada konsumennya. Di antara strategi ini adalah dengan memberikan paket harga yang sangat menarik. Jadi kayak promo gitu loh, dengan menguntungkan bagi konsumennya. Kan para konsumen pada pelanggan kalau misalnya ngeliat promo dikit langsung kepengen gitu kan. Jadi ya itulah salah satu strateginya perusahaan KFC. Di sini ada partnership dengan perusahaan lainnya adalah salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan KFC adalah dengan merangkul beberapa industri musik untuk bekerja sama. Pernah kan ngelihat KFC beli ayam, ini dapat musik, dapat kaset gitu. Untuk bekerjasama bisa berpromosi baik untuk kalangan. Oh ternyata itu bentuk promosinya juga untuk bekerjasama, sehingga melalui musik KFC bisa berpromosi baik untuk kalangan remaja maupun dewasa. Selain itu, dalam hal promosi ini KFC bisa berpromosi baik untuk kalangan remaja. Selain itu, dalam promosi ini KFC memberikan hadiah kepada konsumen dengan beberapa CD musik. Nah, yang tadi aku bilang, yang telah dibuat dari kerjasama tersebut. Inilah mengapa sampai saat ini KFC tetap selalu terdepan dalam segi apapun. KFC juga memanfaatkan media televisi seperti televisi, radio untuk mempromosikan produk mereka dengan cara memasang iklan, yang tentunya dengan cara ini sangat efektif untuk membuat masyarakat penasaran dengan rasa makanan atau minuman yang ditawarkan, terutama untuk menu baru gitu. Oke, lanjut etika bisnis KFC. Jadi kita sekarang ngebahas etika bisnis KFC apa sih gitu. Yang pertama, di sini ada Kentucky Fried Chicken mendahulukan tentang standar etika baik dalam dan di luar perusahaan sebagai ditegaskan oleh wakil-wakil perusahaannya gitu. Misalnya kayak gimana sih? Misalnya perusahaan adalah vendor ketat tentang keterlibatan kan. Sebelum seorang pemasok dapat mengamankan kontrak dengan Kentucky Fried Chicken, mereka harus mematuhi standar etika yang sama seperti KFC gitu. Seperti KFC ini berarti bahwa pemasok tidak boleh memanfaatkan tenaga kerja di bawah umur untuk produsen domisili mereka. Dan mereka harus membayar upah yang adil. Juga menghindari penempatan bahan kimia berbahaya dalam komoditas mereka. Nah, konsep-konsep ini yang udah diatur seperti KFC memilih mitra bisnis lainnya juga. Mereka termasuk kontraktor dan pabrik. Dengan melakukannya, perusahaan ini dengan melakukan itu, perusahaan secara tidak langsung udah melindungi hak asasi manusia, iya kan? Nah, yang kedua, perusahaan juga memperhatikan kesehatan dan keselamatan pekerjaannya. Karena KFC adalah makanan cepat saji dan karyawan yang sangat sibuk, maka wakil perusahaan menyatakan bahwa mereka selalu berusaha untuk melindungi karyawan dari hal-hal yang merugikan. Kayak apa tuh? Kayak misalnya lagi hamil ataupun kecelakaan di tempat kerja. Kecelakaan di tempat kerja itu pihak KFC akan bertanggung jawab gitu maksudnya. KFC selalu memastikan bahwa karyawan mereka bekerja secara sukarela. Ini berarti perusahaan KFC itu membenci kerja paksa. Jadi ya udah santai aja. Nah, yang ketiga, praktik kerja Kentucky Fried Chicken juga etis. Maksudnya gimana nih? Kayak perusahaan Kentucky itu tidak diskriminasi terhadap individu atas ras, jenis kelamin. Kan banyak nih nggak tahu di mana. Tapi di sini sih Kentucky sini mungkin diskriminasi terhadap individu atas ras, jenis kelamin, kecacatan atau faktor lainnya
sebisa mungkin tidak ada. Perusahaan sebagian besar praktek-praktek perekrutan fokus pada kemampuan. Jadi nggak peduli kamu cewek, cowok, ataupun kamu ada cacat fisik, tapi kamu ada kemauan dan kemampuan gitu loh. Oke, yang keempat itu perusahaan harus dibayar sesuai dengan usaha mereka. Iya, tadi harus secara adil gitu maksudnya. Oke, lanjut. How KFC so successful? Kenapa KFC bisa sukses banget sih? Nah, yang pertama itu KFC membuat ayam di industri makanan menjadi terkenal. Jadi setelah boomingnya si KFC ini membuat outlet-outlet makanan ayam ini menjadi terkenal gitu. Perusahaan KFC mengubah kemasan ya. Mengubah kemasan, dekorasi, dan seragam menjadi menarik. Ada khas dari KFC sendiri gitu. Meningkatkan operasi restoran, menyediakan pilihan menu yang lebih sehat. Kayak, mau lagi pengen makan sehat nih. Walaupun itu junk food, dia punya pilihan makanan sehat gitu. Kayak sup, ada supnya waktu itu. Nah, yang kelima, KFC beradaptasi dengan menu internasional. Kayak di Indonesia, dia beradaptasi dengan Indonesia seperti dia punya menu perkedel dan banyak lagi mungkin. Oke, presentasinya untuk saat ini sampai sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, maaf untuk salah-salah kata dan ketidaksempurnaan dalam presentasi ini. Terima kasih.